Pernah. Pernah. Sering. Sama mantan sih. Sama pasangan pernah. Di keluarga juga pernah. Di pertemanan juga pernah. Banyaknya sama temen sih, temen sebaya, temen main. Dialah. Mereka sih. Dia. Tapi mungkin juga aku iya. Maunya didengerin tapi nggak mau dengerin. Dia tuh ngejadiin segala sesuatu sebagai sebuah kompetisi. Ya, masih nyoba jalanin dulu sih. Tapi abis itu ditinggal. Ya karena aku mikir dia bakal berubah sih. Tapi lama-kelamaan juga bakal aku tinggalin karena aku ngerasa energiku tuh terkuras. Kayak modal yang aku kasih ke dia tuh semuanya tuh nggak ada yang balik lagi ke aku. Nggak ada feedback sama sekali. Karena dulu mikirnya nggak ada yang bisa nerima aku apa adanya selain dia. Kalau di pasangan mungkin karena udah lama kali ya hubungannya gitu. Berharap bisa berubah, tapi taunya tidak berubah. Sebenarnya apa sih masalah hidup toxic relationship? Iya nggak sih? Kayak kenapa harus kita kenapa harus bahas toxic relationship? Kenapa sih? Ini kan ini biar jelas maksudnya. Terkodok. Ini channelnya serius loh. Oh iya. Jadi kenapa? Sebelah sana kalau mau yang lucu-lucu. Jadi kemarin tuh kan, kenapa jadi bahas toxic relationship gitu? Beberapa waktu yang lalu, temenku kuliah yang udah lama banget nggak pernah kontak, akhirnya tuh kemarin video call aku. Pinjem duit. Selamat kamu. Emang kayak muka banget atau enggak kan? Dan kolektor. Enggak dong. Jadi dia curhat kalau ya cerita kalau ternyata pasannya tuh nggak berubah gitu. Kayak maksudnya dia udah tahu dulu tuh waktu PDKT tuh toxic karena KDRT gitu loh, ibaratnya kayak kekerasan, abuse gitu loh, abusive gitu. Nah terus pada akhirnya aku bilang dong, kenapa kamu nggak keluar dari hubungan itu gitu, kayak nggak bisa sesimpel itu gitu loh, katanya gitu. Karena ya gimana sih, orang berhubungan kan pasti kayak ada timbal baliknya, apa yang diberikan, apa yang didapat segala macam. Nah tapi temanku ini tuh kalau selalu cerita sama aku, cowoknya ini tuh yang toxic gitu loh. Jadi yang entah dia itu mukul lah, entah dia ancam sempat dibunuh lah, mau dibunuh lah. Terus abis itu aku bilang kan, kenapa kamu gak pergi aja, udah kabur aja gitu, tinggalin semuanya gitu. Gak bisa katanya. Tidak semudah itu gitu ya. Karena balik lagi ke materi gitu loh. Mereka udah kayak living together gitu, dan akhirnya kayak gak bisa apapun gerak-gerik itu pasti akan selalu diawasi sama pacar aku gitu. Contohnya aja handphone which is yang barang pribadi itu udah disadap gitu sama dia, Semuanya. sama pacarnya itu semuanya. Jadi bahkan ya temanku ini, biasalah cewek-cewek kan biasanya suka kayak ngumpul, suka kayak apa ya, misalnya geng gitu kan zaman kuliah. Sampai sekarang itu waktu dia udah kerja, udah sama cowok itu tuh gak ada ruang untuk cerita-cerita atau sekedar say hi sama temen-temennya yang dulu zaman kuliah. Gak boleh gitu loh, karena dikekang gitu. karena dikekang, dan mungkin cowoknya takut kali ya kalau cerita dia abuse itu sampai mana-mana, dan akhirnya blaming si cowoknya ini. Jadi kasian banget, maksudnya dia nggak bisa keluar dari situ, dan dia nggak bisa cerita ke siapapun. Kayak terpendam gitu, dia Iya, kayak terus- tahanan. Iya, makanya maksudnya pasti ini kan masalah yang relate dan common gitu loh di masalah orang pacaran terutama gitu, yang romance gitu. Terus kayak kenapa nggak bahas ini aja gitu, karena apa ya, sangat deket sama kita, bahkan itu teman dekatku sendiri gitu loh, walaupun kita nggak setiap hari say hi segala macam, tapi paling nggak ketika dia butuh aku tuh aku selalu ada gitu. Dan ternyata ceritanya masih sama. Nah, jadi akhirnya kenapa kita tuh pengen bahas tema toxic relationship ini? Karena akhirnya banyak orang di luar sana, apalagi kan kita makhluk sosial gitu kan, perlu berhubungan dengan orang lain. Jadi ngerasa nggak punya
apa ya, perasaan yang nyaman gitu ketika berada di hubungan sama pasangan mungkin, dan juga di pertemanan, karena kan sebenarnya toxic relationship-nya kan luas gitu ya, nggak cuma di romance doang, tapi bisa di pertemanan, di keluarga juga gitu kan. Jadi kayak ngerasa, duh kok kayaknya gue ngerasa nggak nyaman nih, nggak aman nih ketika aku tuh berada di satu hubungan lah dengan orang lain kayak gitu. Aku nih ada nih, tadi kan kalau Kak Masa ini tentang romance ya, tentang teman deketnya tuh romance. Kalau aku ini lebih ke teman, tentang friendship. Jadi aku dulu ada satu bestie nih yang kemana-mana selalu berdua, selalu kayak jadi center of attention-nya di Jogja gitu tuh loh. Biasanya tuh berdua gitu tuh, kayak punya geng, tapi kita tuh lebih sering berdua. Jadi kayak beli kemana-mana sama, bajunya sama, kadang sepatu sama. Tapi pacar nggak sama kan? Ah, enggak. Aku Salah gitu. salah Kayak gitu. ada kartu kuning nggak? Oh ya, ada kartu kuning nggak? Gitu. Nah, tapi lama-kelamaan yang bestie ini tuh jadi kayak pudar karena di suatu saat dia itu tuh bersikap aneh. Jadi kayak kita beli baju sama, aku masih ingat banget bajunya tuh warna merah, kita upload di story. Lalu dia tuh kayak tiba-tiba aja, entah nggak ada angin, nggak ada hujan, capture insight-nya itu kayak insight postingannya. Oh, dia upload. Kayak share, kan kalau story tuh share ke orang tuh ada berapa ya. Nah itu tuh di views berapa gitu tuh, masuk ke explore ada berapa tuh kan kelihatan. Nah dia kasih ke aku, ini tempatmu mana gitu tuh, kayak lah ngapain gitu, lagi jualan kan kita gitu lagi ya. jualan kan kita gitu tuh. Aku juga ya udah aku capturein aja gitu, cuma dari situ kayak udah aneh gitu, tapi masih maklum lah, masih jalan, masih biasa. Nah terus satu waktu yang aku udah bener-bener kayak muak banget gitu tuh, itu dimana waktu aku mau kenalin dia ke teman baru aku. Jadi entah teman baru lah, relasi baru, namanya networking, di mana-mana pasti ada kan. Nah dia itu maksa banget pengen ikut, walaupun sebenarnya udah aku aja, aku bilang tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah dia tuh maksa banget pengen ikut, aku mau ikut gitu pokoknya, aku yang jemput kamu, sampai aku digituin. Malah dia yang Malah dia tuh yang banget banget aku pengen. ya. Nah, aku yang jemput kamu pokoknya. Oke, dijemput, kita ketemu sama teman baru aku kenalin. Nah dari awal ketemu itu tuh aku udah perasaannya nggak enak, karena attitude dia, teman lama aku ini, dia tuh kayak nunjukin attitude yang benar-benar minus. Jadi kayak sengaja tuh biar teman baru aku tuh nggak nyaman. Dan teman baru aku tuh kayak jauhin aku, dan akhirnya aku tetap sama dia. Cuma takut aja kayak kehilangan teman yang selama ini bisa nurutin dia terus. Oke, jadi itu lebih ke apa ya? Bukan jadi orang yang suportif lagi, maksudnya temannya suportif kan? Itu tapi jadi malah orang yang bisa membuat Kompetitif malahan kan? iya kayak yang kompetitif gitu. Tapi bukan di dalam positive way ya, maksudnya kayak yang karena yang negatif gitu loh, karena kayak sengaja banget ngajak saingan, ibaratnya ngajak saingan tuh. Kan beda nih, kita bisa ngebedain mana orang yang bener-bener kayak oke, ayo kita bikin ini yuk gitu. Terus kita lihat ya insightnya berapa gitu, daripada yang kayak cuman pengen tahu kamu berapa nih. Istilahnya kan kayak nggak mau kalah gitu. Iya, dan itu tuh sebelumnya nggak ada janjian atau apapun, cuma pengen upload aja, ya upload gitu tuh. Oke. Upload aja udah, tapi sendiri-sendiri fotonya, sendiri-sendiri pakai baju yang sama gitu. Cuma dia tiba-tiba aja kirim gitu tuh, lalu tanya tempatku berapa. Oke. Sebelumnya nggak pernah bahas itu sama sekali, tapi entah kenapa dia kerasukan itu tiba-tiba pengen berkompetisi. Sebenarnya kamu sama temenmu ini sekarang gimana? Masih temenan kah atau emang udah langsung? Oke. Sama sekali enggak, karena ya waktu itu karena aku udah tadinya mau sabar, nggak bisa, tetap masih dicoba, nggak bisa, mungkin muak, akhirnya udah sama sekali. Jadi kamu sudah sadar, oh aku udah punya hubungan yang nggak baik nih sama teman aku gitu, dan kamu sudah mengambil tindakan untuk pergi dari lingkungan itu gitu. Perginya tuh ya emang ngambil resiko sih, karena kan dia kan juga pasti ngomongin yang jelek-jelek dulu kan. Karena pas aku kayak diajak pergi sama dia nih misalnya, Cele ayo main gitu, apa Cele ayo aku jemput, aku bilang nggak bisa dengan beribu-ribu alasan, padahal sebenarnya aku bisa, aku free. Tapi ya udah aku di situ, oke lah aku ambil resiko ini buat diri aku sendiri, biar aku bisa lebih nyaman gitu, biar aku tuh nggak kayak aduh sama dia lagi gitu, kayak terpaksa jadinya. Terus pada akhirnya setelah kamu nggak sama dia, Ya tenang, Jadi lebih enak. maksudnya terus memilih, maksudnya mengganti
temen itu dengan temen yang lain apa? Ya justru malah tambah banyak kenalan lagi kan. Oh, kan oke. tadinya tuh Sebelumnya kayak kayaknya dibatasin Gitu kan. kan kayak oh I see. Pacar tuh kayak gitu. Oke, oke. Serem. Terus tapi yang bikin aku pengen menggali lagi dari isu toxic relationship itu kayak dari ceritanya Michera sama Kamasayu gitu. Pernah nggak sih terpikir kalau sebenarnya itu apakah orang lain yang toxic atau sebenarnya itu kita yang toxic? Gitu. Karena kayak, nah ini tuh beberapa waktu yang lalu aku kan share di Instagram story aku gitu kan Kak tentang kayak aku minta pendapat mereka pernah nggak sih dijudge berada di hubungan yang toxic gitu, tapi mereka itu punya alasan di balik itu, tapi aku juga pengen tahu respon dari kita bertiga seperti apa. Boleh kita lihat aja. Mari kita lihat. Nah jadi kemarin beberapa waktu yang lalu itu aku share di Instagram story, aku tanya gini, pernah berada di hubungan toksik atau enggak gitu, pernah dibilang toksik nggak sih kamu gitu. Sebanyak 76% tuh bilang pernah. Terus aku tanya lagi, aku bikin question box gitu, aku tanya, aku pernah dibilang toksik karena bersikap bla 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 bla. Nah bla 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 itu aku minta si netizen aku tuh buat ngisi gitu, bersikap bla 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 ke pasangan aku. Padahal aku begitu pun yang ada alasan, karena ada jawabannya. Oke. Kita lihat. Udah dipilih ya? Yes. Oke. Aku dibilang posesif banget ke doi, padahal doiku tuh dulu pernah selingkuh. Gitu. Oke. Terus ada lagi yang bilang gini, karena aku tuh sama pasanganku lagi LDR, jadi tanpa sengaja aku tuh batasin dia main sama temannya karena aku ngerasa waktu dia tuh harus sama aku juga. Oke. Soal waktu. Nah gitu. Yang terakhir, aku selingkuh karena aku muak dia main sama cewek mulu. Main sama cewek atau main cewek nih? Main sama cewek itu tuh Beda gimana ya? konteksnya? Kita baca lagi. Aku selingkuh karena aku muak dia main cewek mulu. Oh, Oke, dari nah. sama Kalau main sama cewek berarti kan temennya cewek main Iya, bareng. main Cuma cewek main mulu tuh cewek. kayak, iya, Ya, sama tahu sih, lah sama ya. aja. Gitu. Ya kan? Berarti itu Oke, benar bagaimana? toksik. Yang toksik tuh orang yang itu pasangannya. Kayak yang tadi tuh contoh yang pertama, dia batasin ya tadi. Kayak posesif gara-gara dulu cowoknya pernah selingkuh. Masa lalunya cowoknya tuh pernah selingkuh. Nah, berarti kan cowoknya ini yang toksik kan karena selingkuh itu. Kalau biasanya orang-orang tuh bakal ulang lagi gitu loh. Selingkuh tuh kalau Lagi menurutku, gitu loh kalau menurutku kata tuh kayak orang sih penyakit. Jadi emang harus dikontrol. Harus Harus ada obatnya, Harus gitu ada kan. obat. Kayak emang berarti emang cowoknya yang toksik. Kalau selingkuh. Selalu ya dapat mic mulu kayaknya dia ya. Penodongan. Ini kenapa? Gimana? Jadi kalau aku setuju sama Cele sih, pasangannya tuh yang toksik gitu loh. Jadi memang bukan kita yang toksik, tapi memang lawan jenisnya gitu. Apalagi yang terakhir tadi tuh. Dan yang mulai kan cowoknya kan Iya. dia main cewek dibales. Ya sebenarnya salah juga, cuma ya emang yang salah cowoknya atau bukan? Kalau aku sih ya, maksudku tuh ya aku juga ada setuju di kalian gitu. Tapi yang aku bilang di awal tadi tuh sebenarnya kayak mungkin di hubungan itu tuh toxic, tapi tuh itu juga ada kontribusinya kalian, kontribusinya si salah satu pasangannya lah gitu. Kayak tadi nih, aku selingkuh karena aku mau dia main sama cewek mulu. Ya lu selingkuh udah tahu cowok lo juga main cewek, terus lo juga terus kamu juga berkontribusi dengan melakukan hal yang sebenarnya itu nggak kamu suka juga gitu, dan itu akhirnya hubungan yang toksik akan terus ada gitu loh, ya maksudku. Nanti nggak ya udah ya. Enggak. Gini. Lagi gini. Cuma Kalau misalnya ternyata pasangan itu lawan jenis itu bukan dari diri kita, pasangan kita yang memang toksik, tapi dia tuh bukan berangkat dari kebiasaan kita. Maksudnya bukan karena kan kayak kamu menggiring opini tahu. Kayak aku enggak, soalnya dia di Instagram story-nya tuh bilang kayak aku toksik apa? Gimana sih tadi? ya udah ada pola kalimatnya. Udah ada pola kalimatnya Tidak gitu loh. mengisi titik-titik. Nah, jadi kalau menurutku ya, aku pernah dibilang toksik karena bersikap bla 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 ke pasanganku, padahal begitupun aku karena ada alasan segala macam, itu bakal jadi excuse, jadi pembenaran gitu. Sebenarnya mungkin pasangannya it's not that bad, cuman yang jadi poin aku tuh bisa aja pasangannya itu
pasangan dia tuh toxic karena pikiran dia sendiri, bukan karena akunya yang bermasalah. Nah, tapi ketika memang berantem aja kita di sini ya. Maksudnya gini, ketika misalnya aku punya pacar gitu ya, terus pacarku akhirnya bersikap toksik gitu, saya bukan gara-gara aku, tadi maksudnya nggak maksudnya gitu, tapi bukan berarti ketika aku tahu pasanganku bersikap yang toksik tadi nih, terus aku juga kayak, oh, yang paling gampang tuh contohnya adalah posesif sih, gara-gara pasanganku itu ngejagain aku terus, aku tuh juga jadi bisa ngarang-ngarang dia juga, jadi tuh kayak saling gitu loh, bales-balesan gitu. Aku juga punya contohnya gini, jadi kan kita kan tadi sepakat kalau toxic relationship itu nggak cuma di romance juga kan, nggak cuma di romance, pertemanan. Nah itu ada contohnya itu di keluarga. Jadi ada temanku, dia ceritanya kayak gini, jadi dia tuh selalu menyalahkan keluarganya, kayak ini tuh gara-gara keluarga gue nih yang toxic gitu. Jadi aku tuh punya culture keluarga, si teman aku ya, si aku ini ya gitu, aku ini tuh cinta siapa tuh, temen gue. Terus dia bilang gini, culture keluarga aku tuh bukan yang suka bertukar, suka mengekspresikan emosi, apalagi kayak sedih, marah, itu tuh kayak hal yang tabu gitulah di keluarga gitu. Jadi datar aja gitu. Jadi kayak ya udah nggak pernah diajarin harus dipendem dong. Nah gitu, abis itu kan dia kan gak nyaman kan, karena dia akhirnya memendam perasaan itu, dia ngerasa ini tuh salah keluargaku bla bla gitu. Tapi ketika aku coba tanya, terus kamu gimana nih ke keluarga kamu? Ya karena keluargaku diem aja, ya aku juga diem aja gitu. Padahal menurutku tuh dia tuh juga punya kapasitas untuk membuat culture baru, walaupun juga sebenarnya nggak mudah kan. Tapi tuh at least tuh dia mencoba untuk ya udah, aku menyampaikan apa yang aku rasain aja gitu. Nah yang aku bilang di situ kayak, kalau emang kamu ngerasa itu tuh hubungan kamu yang toksik, kamu coba ngeliat ke diri kamu sendiri dulu juga gitu. Atau mungkin sebenarnya kamu juga yang membuat si hubungan toksik ini terus berjalan gitu loh. Oke. Kalau Gaya adalah poinnya ketika jadi kayak ada dalam lingkungan yang toksik, jangan judgmental pasangan kamu atau pihak selain kamu yang toksik, tapi lebih ke melihat diri sendiri bahwa apakah aku yang toksik, apakah aku yang ganggu mereka, ataukah aku yang membuat mereka tidak nyaman. Yes, kayak gitu maksud aku. Jadi sebenarnya itu poinnya adalah aku tuh juga punya pengalaman sih. Jadi akhirnya toxic relationship tuh dijadikan kambing hitam gitu loh, kayak ini mah pasangan gue sih toxic bla bla gitu. Tapi sebenarnya tuh bisa aja tuh kamu yang toxic, dan dia tuh nggak mencoba untuk merefleksikan ke diri, nggak mencoba untuk melihat ke diri dia sendiri gitu loh. Dan itu tuh kayak toxic. Jadi dia cuma lihat dari satu sisi doang ya, nggak mau membuka mata satunya. Gitu. Itu dia. Gitu. What if kalau ternyata emang orang lain atau pihak lain yang toxic karena ketakutan dari diri sendiri yang sebenarnya itu belum terjadi. Dia gitu. paranoid sendiri gitu. Iya, jadi kayak dia insecure sendiri gitu. Kayak mungkin dia nggak kayak gitu, pasanganmu baik-baik aja, tetap baik, tetap seperti biasanya, tetap menyayangi kamu, mencintai kamu ibaratnya. Tapi kamu tuh yang terlalu merasa bahwa pengalamannya si X ini dia kayak gini nih, berarti mungkin pasangan aku bisa gitu. Akhirnya dia berubah, jadi dia yang toksik, apa-apa nggak boleh. Yang pertama arisan boleh, yang nongkrong boleh, yang pergi sama temen cowok boleh. Akhirnya jadi dibatasin sama sekali gitu. Mungkin aja loh. Mungkin ya bisa. Mungkin loh. Oke, sekarang kita punya pemahaman yang beda nih. Bukan pemahaman sih, maksudnya diskusinya seru banget karena apakah emang diri sendiri yang toksik? Apa emang dasarnya orang lain aja gitu yang toksik? Gitu kan? Nah sekarang kalau udah tahu nih, udah terjebak dalam sebuah situasi yang emang toksik gitu, kenapa orang itu gak mau keluar? Dia udah sadar nih, dia udah sadar kayak kok aku gak nyaman ya, kok aku dicurigai ya, aku gak dipercaya lagi ya. Terus kenapa apakah ini hubungan yang toksik? Kenapa aku gak pergi aja dari hubungan ini? Jadi kenapa orang tuh memilih bertahan daripada pergi. Dilepas. Kalau sepengalaman aku, teman aku keceplosan mau ya dibilang aku yang punya keceplosan akhirnya kasusnya gitu. Biasanya karena mungkin waktu berhubungannya itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Oke. Eman-eman ya. Terus kayak aduh kan udah 5 tahun nih, sampai ya
maksudnya kayak udah yang tahu nih gitu kan, kayak sayang banget deh gitu kalau pergi. Terus juga mungkin bisa karena aduh takut sendirian, biasanya mana-mana bareng, bangun tidur bareng. Saya bangun tidurnya di waktu yang Sama. di tempat yang berbeda tuh sama. Oke. bangunnya, gitu. Oke, kalau aku sih lebih dulu sempat ngalamin toxic relationship, terus kenapa nggak keluar? Aku nyoba untuk bertahan karena kayak semua itu aku mikirnya bisa diperbaiki gitu loh. Karena mikirnya adalah mungkin nggak ya aku tuh bakal senyaman ini sama orang lain. Ada orang yang bakal menerima aku apa adanya selain dia gitu loh. Jadi Jangan mungkin sedih, enggak nggak apa-apa. enggak Kirain kan udah ada selesai. mengandung bawah kan video Enggak, gitu. jadi lebih ke kayak mungkin nggak ya ada orang yang bisa menerima aku apa adanya selain dia gitu. Itu alasan aku bertahan di toxic relationship gitu loh. Dan terus pada akhirnya terus aku mikir lagi gitu loh. Pada akhirnya aku quit kan. Aku keluar dari hubungan itu karena ngerasa aku terlalu jatuh cinta sama harapan palsu gitu loh. Aku terlalu ngerasa, aku terlalu berpikir, berimajinasi bahwa ya orang itu akan berubah. Tidak seperti itu lagi, tidak toxic itu lagi gitu. Itu perjalanan cukup lama dan nggak ada, kayaknya aku yang terlalu jatuh cinta sama imajinasi aku bahwa dia bisa berubah. Ternyata enggak gitu. Jadi sebenarnya itu sebuah proses yang nggak bisa kayak oh seminggu aku kayak gini nih aku toxic, nggak bisa. Jadi emang harus kayak diobservasi dulu biar kita tahu sebenarnya itu toxic nggak sih gitu. Apakah kita yang toxic yang kayak dibilang Gaya, ataukah memang orang lain yang emang kita nggak ngapa-ngapain tapi dia terlalu takut kehilangan kita terus akhirnya jadi orang yang toxic di hubungan itu. Jadi mungkin bisa dibilang kalau misalnya kenapa sih orang akhirnya takut untuk keluar dari hubungan toksik itu karena dia masih punya harapan itu ya kak, kayak ya udah aku adalah hero dari pasangan aku yakin dia akan berubah. Kan orang mikirnya kayak gitu kan, Yeah. kalau orang yang masih mempertahankan hubungan yang sebenarnya tuh dia tahu itu tuh hubungan yang nggak nyaman gitu. Tapi menurut aku nggak bisa. Kamu berharap dengan harapan palsu, dengan imajinasi kamu, kamu Yes. jatuh cinta dengan imajinasi kamu tuh nggak bisa. Karena ketika orang itu, gini deh, ngapain kamu tuh capek-capek berubah untuk orang atau merubah orang yang nggak mau berubah? Gitu Untuk loh. kamu. Yes. Iya. At least untuk diri dia sendiri Oh, dulu lah untuk ya. diri dia gitu. sendiri. Iya, gini loh, untuk diri dia sendiri aja dia tuh nggak mau berubah, apalagi untuk kamu gitu loh. Makanya Ngapain kamu capek-capek sampai kayak istilahnya sampai kayak ngos-ngosan gitu loh. iya, Dia tuh gitu ya. sampai ngap, tapi dia tuh nggak peduli sama sekali. Cie, Makanya gitu tuh. kayak yang aku bilang tadi gitu loh. Kenapa kamu tuh mengubah orang yang emang nggak mau berubah dari dirinya sendiri gitu. Kamu tuh cuma capek doang, tapi emang nggak ada hasilnya karena itu bisa kambuh gitu. Iya, bisa balik lagi. Iya Bisa nggak sih? dia Aku berubah. sempat ini loh, kalian pasti Sempat. pada nonton ini Crazy Rich Asian yang quote-nya si Astrid gitu kan. Dia kan Oh itu quotes itu- yang inilah yang yang lumayan toxic. menampak, sangat menampak iya, sih. itu toxic banget maksudnya. Ceweknya tuh dengan sebegitunya menghargai suaminya, terus sampai dia tuh beli barang-barang mahal, dia disembunyiin segala macam, dia suaminya tuh nggak ngerasa bahwa kayak ibaratnya cuman apa ya namanya numpang gitu kali ya ibaratnya, dilihat dari visualnya Crazy Rich Asian itu ya. Ternyata kayak si Asia tuh bilang gitu, it's not my job to make you feel like a man, I can make you something you're not. Jadi jangan Kayak pernah boom banget. dan berusaha untuk merubah orang. Kalau aku Itu bisa poinnya adalah. saran sebisa mungkin. Coba untuk menerapkan kayak you guys have to deserve a healthy relationship. Yes. You guys deserve a healthy relationship. Jadi kayak lu semuanya tuh gimana ya, layak untuk dapat hubungan apapun, hubungan pertemanan, hubungan percintaan yang sehat, yang kayak bikin hari-hari kalian tuh senyum terus gitu tuh. Iya, tapi penting juga untuk membuat diri kalian tuh sebenarnya nyaman dulu ya. Karena dulu aku sempat di toxic relationship yang kemudian tuh kayak, aduh kalau aku putusin sekarang, aku dijudge orang nggak ya? Ih, kamu ninggalin dia karena dia belum makan ya. Kamu ninggalin dia karena apa ibaratnya materi kamu belum tercukupi ya. mulut tangga Gosip, gosip. Itu tuh kayak ya. itu tuh aku pikirin banget, itu aku pikirin banget. Nah ternyata diriku nggak nyaman, kayak ya kenapa aku harus mikirin orang lain sih? Aku nggak hidup dari pujian orang lain, jadi aku juga nggak hidup dari hujatan orang lain gitu kan. Benar.
emang omongan orang tua itu emang Gimana maksudnya? yang sudah dewasa sama seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih terjebak dalam situasi toxic relationship, mungkin bisa dicoba untuk mulai mengobservasi kayak zaman kuliah aja lah, kayak swotnya gitu. Maksudnya SWO orang itu ya, orang berhubungan itu kan ada namanya social penetration theory. Orang menimbang untung dan rugi ketika berhubungan dengan orang lain. Gitu. Jadi ketika emang banyak ruginya, buat apa kita terus bersama? Dan satu lagi mungkin memang tidak ada hubungan yang sempurna gitu ya, tapi kalian berhak mendapatkan hubungan yang sehat yang tidak merugikan kalian gitu. Doa ya. Amin. Oke, teman-teman, semoga bahasan kita hari ini bermanfaat gitu. Kita nggak akan nge-blame apapun, kita nggak akan judge kalian. Kita di sini pengen sharing. Silahkan kalau misalnya kalian mau sharing, kolom komentar. Terus kalau misalnya ini merasa relate sama kalian, merasa relate sama teman kalian yang lagi ngalamin toxic relationship, boleh di-share. Jangan lupa di like, terus di subscribe, bunyiin loncengnya. Kita ketemu lagi next video.